Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nur Fathiah dengan NIM 202033097 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Baik, di video kali ini saya akan memberikan review atau reaksi dan pesan saya terhadap materi kedudukan media dalam proses belajar mengajar, tepatnya pada pertemuan keempat di semester 4 ini. Nah, langsung saja yang pertama yaitu ada kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelum itu proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini terjadi urutan pemindahan informasi pesan dari sumber pesan yaitu guru ke penerima pesan yaitu murid. Kemudian proses komunikasi dalam konteks belajar yaitu mulai dari pesan yang disampaikan kepada guru berupa media belajar yaitu sebagai materi, kemudian penerima pesan yaitu siswa itu tadi, kemudian tujuan akhir agar hasil belajar tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Di sini yang disebut informasi yaitu sebagai materi belajar dalam proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi media pembelajaran. Nah, di sini ada 4 fungsi yaitu sebagai menangkap suatu objek, kemudian yang kedua memanipulasi keadaan, yang ketiga kesempatan belajar yang lebih merata, dan yang terakhir pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Kemudian selanjutnya ada nilai media pembelajaran. Nah, di sini ada 9 nilai media pembelajaran, namun saya akan menyebutkan 3 saja karena di video Pak Udin sudah dijelaskan secara lengkap. Nah, yang pertama ada media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Kemudian yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Dan yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Di sini ada 4 manfaat, namun saya akan menyebutkan sesuai dengan isi tangkapan video dari Pak Udin. Menurut saya yaitu manfaat media pembelajaran dapat menumbuhkan motivasi siswa sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk lebih fokus lagi dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua dapat meringankan tugas guru untuk tidak usah capek-capek menerangkan materi tersebut. Dan yang terakhir, proses belajar mengajar akan terlaksana dengan baik dan berhasil untuk menuju tujuan proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran yang saya sebutkan kemarin, yaitu ada berdasarkan sifat dan jenis, yaitu ada media auditif, media visual, dan media audiovisual. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan teknik pemakaiannya, yaitu ada media elektronik dan media non-elektronik. Kemudian berdasarkan daya jangkau, yaitu ada daya jangkau serentak, daya jangkau terbatas, dan dimanfaatkan secara individual. Nah, selanjutnya ada jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media 2 dimensi, yaitu seperti foto, sketsa, dan diagram atau grafik. Kemudian ada media 3 dimensi, yaitu seperti model susun, model kerja, mock-up, atau diorama. Kemudian ada media proyeksi, seperti slide, film, strip, atau transparan. Terakhir ada lingkungan sebagai media, yaitu seperti industri, sekolah, ataupun kebun pasar. Selanjutnya ada aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar. Software yang dapat digunakan untuk presentasi yaitu yang pertama bersifat multimedia seperti teks, animasi, gambar, audio, film, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bersifat hyperlink seperti hypertext, kemudian hypermedia, animasi, image,
kemudian file jenis lainnya. Kemudian yang ketiga ada full screen, yaitu hasil pengolahan data untuk presentasi dapat ditampilkan dalam ukuran tampilan layar yang besar. Kemudian selanjutnya ada media sebagai sumber belajar. Nah, belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nah, mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama manusia, buku atau perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip pemilihan media. Ada 3 prinsip, yaitu yang pertama tujuan pemilihan, karakteristik media pengajaran, dan yang terakhir ada alternatif pilihan. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan media. Ada 4. Yang pertama ada menentukan jenis media yang tepat. Yang kedua menetapkan atau memperhitungkan subjek yang tepat. Yang ketiga menyajikan media dengan tepat. Dan yang terakhir menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor pemilihan media pembelajaran, yaitu ada 6. Yang pertama ada objektivitas, kemudian program pengajaran, kemudian sasaran program, kemudian situasi dan kondisi, kemudian kualitas teknik, dan yang terakhir ada keefektifan dan efisiensi penggunaan. Kemudian selanjutnya ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Ada 6, yaitu yang pertama ketepatan dengan tujuan pembelajaran, yang kedua dukungan terhadap isi bahan pelajaran, yang ketiga kemudahan memperoleh media, yang keempat keterampilan guru dalam menggunakannya, yang kelima tersedia waktu untuk menggunakannya, dan yang terakhir sesuai dengan taraf berpikir siswa. Kemudian yang terakhir pemanfaatan media dalam pembelajaran. Di sini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Namun di sini ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru dalam waktu ia mengajar, yaitu yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua yaitu ada persiapan guru, dan yang ketiga ada persiapan kelas. Yang keempat ada langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Yang kelima ada langkah kegiatan relawan siswa. Kemudian yang keenam ada langkah evaluasi pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada feedback saya, reaksi saya setelah melihat dan mengetahui materi kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Pesan apa saja yang saya dapat? Tentunya sangat banyak sekali. Namun salah satunya saya dapat mengetahui pengertian media pembelajaran. Kemudian saya dapat mengetahui tadi 6 langkah yang harus dilakukan guru sebagai pengajar. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk saya nantinya sebagai guru. Nah, kemudian saya dapat mengetahui fungsi media pembelajaran, kemudian nilai media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, dan lain sebagainya, dan masih banyak lainnya. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.